kemuliaan bagi Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, amin. Kita sama-sama mau berdoa untuk kita sama mau masuk dalam firman Tuhan. Biarlah kita persiapkan hati kita, persiapkan tubuh kita, persiapkan pikiran kita, mata kita, pendengaran kita, agar semuanya tertuju hanya kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu ku datang, kehidupanku pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu ku datang, kehidupanku pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ku datang, kehidupanku pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ku datang, kehidupanku pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ku datang, kehidupanku pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku.
bersyukur, haleluya, bersyukur. Tiada yang lebih indah selain hadirat-Mu. Kemuliaan-Mu Tuhan, pulihkan hatiku. Satu hal yang ku minta, ku berjumpa denganmu, merasakan kasih-Mu di sepanjang hidupku. Amin. Di dalam rumah-Mu ku mau berdiam, bersama-Mu Allahku, yang kekang hatiku. Duduk di kaki-Mu, ku mau mendengar suara
bersyukur Tuhan untuk hari yang Kau beri. Kalau pada pagi hari ini Tuhan Kau berikan kesempatan kembali untuk bisa beribadah Tuhan. Meskipun secara online, tapi kami tetap merasakan hadirat-Mu turun di dalam hidup kami Tuhan, di tengah-tengah kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersatu hati, kami mau menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kalau Tuhan, kami percaya vaksin-vaksin yang sudah didistribusikan pun bisa Tuhan memperbaiki semua juga Tuhan dalam aspek perekonomian dalam bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Berkati kota Malang, berkati kota di mana kami berada Tuhan. Biarlah Tuhan berkat-Mu melimpah bagi kota Malang. Juga kami berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Setiap ibadah-ibadah yang ada, kami percaya Tuhan Kau turut campur tangan. Roh Kudus hadir selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan, terima kasih. Kami persiapkan hati kami, pendengaran kami, pikiran kami untuk menerima berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang sudah melayani Engkau pada pagi hari ini. Kami percaya berkat-Mu terus mengalir bagi kami semua juga Tuhan yang ada di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat bertemu kembali kita di dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Saya bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri. Kalau saya boleh melayani pagi hari ini, semua oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan untuk saya boleh melayani di tempat ini pada pagi hari ini. Judul firman Tuhan yang akan saya bagikan pada pagi hari ini adalah baptisan Roh Kudus. Kita mau sama-sama baca di Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, kita baca mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan bacakan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkumpullah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua orang yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Firgia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, memangnya bila kuasa Roh Kudus itu bekerja, ada sesuatu yang luar biasa terjadi, ada mujizat, ada kehadiran Tuhan yang begitu sempurna melingkupi. Saudara, kita tahu bahwa
turunnya pertama kali Roh Kudus yaitu pada hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Turunnya Roh Kudus tepat pada hari raya 7 minggu atau hari raya buah bungaran, di mana bangsa Yahudi dan para peziarah berkumpul untuk merayakan hari raya tersebut. Begitu juga para rasul dan orang-orang percaya ikut merayakannya. Saat itulah Roh Kudus turun atas para rasul dan orang-orang percaya dalam bentuk seperti lidah api. Maka penuhlah para rasul dan orang-orang percaya dengan Roh Kudus, dan banyak orang menyaksikan peristiwa turunnya Roh Kudus pertama kali, dan kita orang percaya mengenalnya sebagai Pentakosta. Turunnya Roh Kudus atas orang percaya berdampak begitu ajaib, di mana mereka dibaptis dan mereka hidup bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan dan dalam persekutuan dengan tubuh Kristus dengan setia. Bapak Ibu, pada saat kuasa Roh Kudus itu bekerja, hidup seseorang akan dirubahkan. Dia akan seturut dengan firman Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Kita mau sama-sama baca di Kisah Para Rasul ayat pasal yang kedua, ayat yang ke-41 dan 42. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis pada hari itu. Jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara terkasih, pada saat kuasa Roh Kudus itu menjamah seseorang, hidupnya akan dirubahkan menjadi baru. Bahkan mereka boleh menyerahkan diri mereka untuk dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka belajar di dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka bersekutu dan mereka hidup setia di dalam melayani Tuhan. Itu sungguh karya Roh Kudus yang tentunya akan nyata bagi setiap orang yang percaya, yang rindu hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara, saya bersyukur pada pagi hari ini saya boleh melayani Tuhan. Semua itu oleh karena anugerah Tuhan. Saya merasakan bahwa kasih setia Tuhan sajalah yang membuat saya saat ini ada sebagaimana saya ada. Sebelumnya saya mau sedikit bersaksi sebelum saya akan rekaman untuk pemberitaan firman Tuhan. Saya punya batu ginjal kambuh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Biasanya kambuhnya itu memang berlangsung lama. Tapi pada saat itu sebelum saya mau rekaman, saya berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya tidak mengalami kesakitan, karena tidak nyaman tentunya melayani dengan kondisi dalam keadaan yang tidak sehat, Bapak Ibu. Jadinya saya berharap Tuhan memberikan kemurahan, tapi nyatanya Tuhan juga nyatakan begitu besar kemurahannya. Tepat pada saat saya mau rekaman, saya merasakan saya tidak ngerasakan lagi kesakitan. Dan Bapak Ibu, itu rekaman yang pertama. Setelah saya rekaman pertama, saya pulang, saya sakit lagi, Bapak Ibu. Dan sakitnya ini berlanjut sampai semalaman, sehingga saya tidak bisa tidur sama sekali gitu ya. Cuman tidur sesaat saja, tapi benar-benar merasakan kesakitan yang luar biasa. Saya ingat saya mau rekaman lagi, karena rekaman pertama saya pengen diganti dengan rekaman yang kedua. Dan saya mulai berdoa lagi sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya boleh dalam keadaan yang tidak kesakitan pada saat saya rekaman yang kedua. Tapi puji nama Tuhan, saya merasakan lagi kemurahan Tuhan. Saat ini benar-benar saya juga merasakan tidak kesakitan, Bapak Ibu. Jadi Roh Kudus itu nyata. Yang saya mau sampaikan bahwa Roh Kudus itu nyata. Dia begitu mengerti kondisi keberadaan kita. Bahkan Roh Kudus itu lebih tahu kondisi kita, di mana kita perlu kuasa Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan mengalir, menyertai dalam hidup kita. Saya bersyukur, dan ini sungguh sesuatu yang luar biasa yang boleh saya rasakan, bahwa kuasa Tuhan itu bekerja luar biasa sempurna, sehingga membuat iman saya semakin bertumbuh dan membuat saya merasa bahwa saya tidak akan pernah khawatir tentang apapun juga.
pada saat Roh Kudus itu bersama-sama dengan saya. Pada saat Roh Kudus itu berserta dengan saya tidak akan pernah khawatir tentang apapun juga. Karena setianya itu begitu luar biasa sempurna. Pertolongannya itu begitu ajaib. Bapak Ibu, jikalau setiap orang Kristen hidupnya dipenuhi Roh Kudus, alangkah indahnya hidup pengiringannya kepada Tuhan. Akan tetapi tidak semua orang Kristen dipenuhi Roh Kudus. Kenapa bisa terjadi? Tidak semua orang percaya bisa dipenuhi atau hidupnya bisa dipimpin dengan kuasa Roh Kudus. Bahkan orang Kristen yang sudah puluhan tahun menjadi seorang Kristen, melayani Tuhan bahkan, setia di dalam ibadah, tapi kenapa tidak ada Roh Kudus dalam hidupnya? Kita mau sama-sama baca firman Tuhan di Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-16 dan 17. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Kenapa tadi saya katakan bahwa tidak semua orang percaya, tidak semua orang yang ngakunya Kristen tapi hidupnya dipenuhi atau hidupnya dipimpin Roh Kudus. Karena hidup orang tersebut hidup seperti atau hidup sesuai dengan keinginan-keinginan dunia. Dikatakan di firman Tuhan bahwa dunia tidak mengenal Roh Kudus, ya. Karena dunia itu tidak mengerti siapa Roh Kudus. Karena Roh Kudus, kalau kita tadi baca di Kisah Para Rasul ayat yang pertama sampai yang ke-12, bahwa Roh Kudus itu turun kepada setiap orang yang percaya. Roh Kudus itu hadir di dalam hidup setiap orang yang benar-benar hidupnya melakukan kehendak firman Tuhan. Tapi dikatakan di firman Tuhan di Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-17 bahwa Roh kebenaran itu dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Hanya orang yang dekat kepada Tuhan itu yang mengenal akan kuasa Roh Kudus. Hanya orang yang begitu lekat dengan Tuhan itu yang bisa merasakan kehadiran Roh Kudus. Yang hidupnya terus dipimpin di dalam kebenaran firman Tuhan, itu yang terus selalu hidupnya dalam pimpinan dan penyertaan Roh Kudus. Tapi orang yang terus hidupnya di dalam keinginan-keinginan dunia, bahkan hidup dengan sembrono, hidup di dalam kecemaran, dan kesukaannya adalah keinginan-keinginan daging, tentunya dia tidak akan pernah bisa mengenal Roh Kudus dengan benar. Sehingga hidupnya tidak akan pernah dipimpin dengan pimpinan dan penyertaan Roh Kudus. Padahal bila mana kita hidup di dalam pimpinan dan penyertaan Roh Kudus, tentunya kita akan menikmati keindahan-keindahan yang luar biasa. Bahkan kita boleh merasakan bahwa Roh Kudus itu begitu dekat dengan kita, sehingga kita tidak akan pernah khawatir tentang apapun juga. Masa depan, pekerjaan, rumah tangga, bahkan kesehatan, tidak akan pernah membuat kita khawatir, karena penyertaan Roh Kudus selalu menyertai setiap kita yang benar-benar hidup percaya kepada Tuhan. Tentunya kita juga akan mentaati firman Tuhan, sehingga benar-benar hidup kita ada dalam jaminan dan perlindungan Tuhan. Kisah Para Rasul pasal yang ke-19, kita mau sama-sama baca lagi satu ayat di Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat yang kedua. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Saudara, saya akan bacakan sekali lagi nats firman Tuhan di Kisah Rasul pasal yang ke-19 ayat yang kedua. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasihi Tuhan, memangnya mungkin pada zaman para rasul setelah kebangkitan Tuhan Yesus,
kondisi tidak seperti saat ini. Kalau saat seperti kita sekarang, informasi itu begitu cepat bisa kita terima, saudara, dengan kemajuan teknologi. Bahkan setiap kita hampir semuanya memiliki handphone, di mana kita bisa mengupdate apapun informasi yang terbaru sekalipun lewat handphone kita, ya. Tapi pada saat kondisi para rasul, pada saat pertama kali Roh Kudus dicurahkan, informasi tentang Roh Kudus itu belum begitu tersebar dengan cepat gitu ya. Karena rasul-rasul cuman 12 orang anggotanya, dan orang-orang yang lain yang percaya kepada Yesus juga tidak sebegitu banyak dengan saat ini gitu ya. Teristimewa juga teknologi yang dulu tidak seperti sekarang. Kita patut bersyukur bahwa saat ini kita begitu banyak dan begitu cepat bisa mengakses akan informasi-informasi, ya. Begitu pula tidak terkecuali dengan tentang firman Tuhan, tentang pelayanan, tentang apapun yang bisa kita akses dengan mudah dengan teknologi kita saat ini yang begitu pesat majunya, ya. Bapak Ibu bisa mengupdate apapun informasi tentang kebenaran firman Tuhan dengan begitu cepat, sehingga kita bisa semakin mengerti dan kita bisa semakin banyak belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi berbeda dengan waktu dengan waktu para rasul di dalam melayani Tuhan, tidak begitu banyak alat-alat yang dipakai untuk memberitakan firman Tuhan. Mereka mungkin hanya cuman berkirim surat, ataupun mereka cuman bisa sampaikan secara langsung akan kebenaran firman Tuhan, akan kesaksian-kesaksian, akan pengajaran Kristus selama ada di dunia pada saat rasul-rasul melayani Tuhan. Dan itu begitu terbatas, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Tapi saat ini kita begitu mudahnya untuk kita bisa belajar firman Tuhan. Kita begitu mudahnya untuk kita bisa mendengar firman Tuhan. Kita bisa mendengarkan khotbah-khotbah dari mungkin hamba-hamba Tuhan yang bisa saudara ataupun kita semua tahu dalam pelajarannya tentang apapun di dalam Alkitab yang mereka sampaikan. Kita bisa begitu mudah untuk belajar akan firman Tuhan. Tetapi nyatanya tidak semua orang Kristen atau orang percaya dipenuhi atau hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Karena apa, saudara? Karena mereka tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena mereka tidak hidup sungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan. Mereka tidak benar-benar melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Karena mereka masih suka akan keinginan-keinginan daging. Saudara, ada syarat untuk setiap kita bisa hidup di dalam pimpinan dan penyertaan Roh Kudus. Bukan cuman kita sebagai orang Kristen saja, terus ada Roh Kudus yang menyertai hidup kita. Tidak, saudara. Ada syarat yang harus dipenuhi setiap orang yang percaya untuk supaya hidupnya ada dalam pimpinan dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita mau sama-sama baca di Yosua pasal yang ke-22, ayat yang ke-5. Yosua pasal yang ke-22, ayat yang ke-5. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Bapak Ibu, memang bukan sesuatu yang mudah, tapi saya yakin dan percaya bila Roh Kudus itu bekerja di dalam hidup kita, tentunya kita akan mampu
untuk hidup terus melekat kepada Tuhan. Kita akan mampu hidup benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, karena ada kuasa Roh Kudus yang memberikan pertolongan kepada kita. Tadi dikatakan di firman Tuhan di Kisah Rasul pasal yang ke-19 ayat yang kedua, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Dan saya pun juga akan menyatakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sudahkah Bapak Ibu Saudara sekalian menerima Roh Kudus di dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian secara pribadi? Bila belum, mari saatnya kita mau menerima baptisan Roh Kudus. Saatnya sekarang kita mau benar-benar rindu untuk Roh Kudus itu berkuasa atas hidup kita, atau tidak ada kesempatan untuk kedua kalinya di dalam hidup kita bisa menerima Roh Kudus. Bapak Ibu, saya rindu bila setiap Bapak Ibu dan saudara sekalian semuanya hidup dalam pimpinan Tuhan, akan merasakan sukacita yang luar biasa, akan merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang luar biasa, akan merasakan betapa Tuhan itu Tuhan yang begitu mengasihi umatnya, sehingga Tuhan rela mati di kayu salib untuk menebus hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya karena kasih setianya. Bahkan Dia rela meninggalkan keilahiannya untuk turun ke dunia, bahkan disiksa dan harus mati di atas kayu salib. Tapi karena Dia Tuhan dan Dia berkuasa atas maut, pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit, dan pada hari yang ke-40 Tuhan Yesus naik ke surga, dan pada hari yang ke-50 setelah kebangkitannya, Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk menjadi penolong buat kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya, sehingga kita tidak akan pernah merasa ditinggalkan sendirian, karena ada Roh Kudus yang terus menyertai akan kita semuanya. Roh Kudus pada hakikatnya adalah bagian dari Tuhan itu sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sehingga kehadirannya begitu sempurna, sehingga jika kita dibaptis oleh Roh Kudus, maka pujian dan penyembahan yang kita naikkan begitu indah dan sempurna, bukan sesuatu yang sembrono, karena Roh Kudus itu adalah pribadi Allah itu sendiri. Kehadirannya akan bekerja sangat sempurna dan manis, penuh dengan kuasa kehadiran Tuhan yang Maha Kudus. Jika seseorang dipimpin Roh Kudus, ia akan menjadi pengikut Kristus, hidupnya akan bertekun kepada firman Tuhan, dan firman Tuhan akan menjadi dasar dari segala sesuatu yang dikerjakannya. Akan tetapi jika pimpinan Roh Kudus adalah kepura-puraan saja, maka ia akan hidup dalam kesembronoan dan suka akan perkara dunia dan dosa, sehingga kekristenannya hanya menjadi kedok ataupun topeng belaka, padahal hidupnya penuh dengan kebusukan dan hawa nafsu dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, semua itu adalah pilihan Bapak Ibu. Kalau kita rindu hidup kita dipimpin di dalam Roh Kudus, sehingga kita boleh hidup indah di hadapan Tuhan, bahkan kita boleh menjadi berkat yang luar biasa dimanapun kita berada. Kita akan memilih untuk setia, dan firman Tuhan akan kita hidupi dalam hidup kita dengan sepenuh hati. Tapi pada saat kita memilih sesuatu yang mungkin salah di hadapan Tuhan, kita ingin akan perkara-perkara dunia, kita ingin akan perkara-perkara dosa, tentunya kita juga akan binasa untuk selama-lamanya. Saat ini, kalau Bapak Ibu rindu di dalam pimpinan Roh Kudus, ambil keputusan untuk benar-benar mau terima baptisan Roh Kudus, supaya benar-benar Roh Kudus itu yang terus menyertai, memimpin hidup kita, supaya kita terus ada di dalam jalan kebenarannya. Bayar harganya dan rasakan indahnya hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Atau saudara akan terseret ke dalam keinginan akan dunia yang tentunya akan binasa kekal. Jangan pernah takut dengan apapun juga. Jangan pernah kita takut dengan masa depan kita. Jangan pernah kita takut dan khawatir dengan pekerjaan kita, dengan nafkah kita, dengan hidup rumah tangga kita, untuk studi kita.
meskipun kondisi pandemi memang segala sesuatunya tidak bisa sesuai dengan rencana kita. Tapi jangan pernah kita takut dengan apapun juga yang ada di dunia ini. Tapi biarlah kita mau takut pada saat kita hidup mendukakan hati Tuhan. Kita akan menjadi takut pada saat kita tidak menghidupi firman Tuhan dalam hidup kita. Kita akan menjadi takut pada saat kita hidup dengan sembrono. Bahkan kesukaan kita adalah keinginan-keinginan daging yang membuat iman kita tidak bisa bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekali yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus itu begitu murah hati, begitu lemah lembut, sehingga setiap orang yang benar-benar menyerahkan hidupnya kepada pimpinannya, maka Roh Kudus akan turun ke atas hidupnya, mengambil alih hidupnya, dan Tuhan Yesus sendiri akan senantiasa ada beserta dengan hidupnya di dalam segala hal yang diperbuatnya. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, saya bersyukur kalau Tuhan terus memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa belajar firman Tuhan. Salah satunya melewati pelayanan yang diberikan pada saya pada pagi hari ini. Saya boleh belajar tentang firman Tuhan lagi. Dan itu sungguh membuat saya bersuka cita, karena saya boleh mengerti satu hal lagi yang luar biasa indah tentang Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, biarlah kita mau hidup berkenan kepada Tuhan dan benar-benar kita mau jalani setiap rencana firman Tuhan di dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah mau kompromi dengan hal-hal yang bukan seturut dengan kehendak firman Tuhan. Memangnya tidak mudah Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Tidak semudah apa yang kita pikirkan untuk kita bisa setia dengan sungguh di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tetapi saya percaya bahwa Roh Kudus akan memberikan kemampuan, kekuatan untuk terus kita hidup di dalam setiap jalan dan rencana Tuhan. Saudara, saya akan menaikkan satu pujian pada pagi hari ini, dan pujian ini mungkin tidak semua orang ingin untuk memujikannya, ya. Tapi saya rindu untuk memujikan pujian ini. Judul pujiannya, Saya Mau Iring Yesus Sampai Selama-lamanya. Saya akan nyanyikan pujian ini, biarlah boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Saudara, mungkin ada banyak kita yang mengatakan bahwa hidup ini cuma sekali, ya. Kenapa kita harus menderita di dunia? Nikmati hidup ini, bersukacita dengan segala keinginan-keinginan yang dunia tawarkan. Tetapi bagi orang yang percaya, yang pernah merasakan pimpinan dan penyertaan Roh Kudus dalam hidupnya, dia mau rela menderita di dalam dunia, asal hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Tidak pernah takut dengan kesukaran hidup. Meskipun secara manusia, saya juga rindu hidup di dunia dengan penuh sukacita. Tetapi kalau Tuhan izinkan harus menderita karena supaya firman Tuhan terus hidup di dalam hidup saya rindu untuk melakukannya. Saya mau untuk melakukannya, mengiring Yesus meskipun harus susah menderita di dunia. Saudara, tapi saya yakin dan percaya Roh Kudus tidak akan pernah membuat kita menderita. Memangnya secara daging mungkin menderita, kita tidak bisa ini, kita tidak bisa itu. Kita tidak bisa cicip ini, kita tidak bisa cicip itu. Tapi saya yakin dan percaya pada saat firman Tuhan kita hidupi dalam hidup kita,
Kita tidak kompromi dengan keinginan-keinginan dunia. Bahkan keindahan-keindahan dunia tidak membuat kita silau. Kita akan merasakan keindahan yang dari Tuhan itu nyata. Buat setiap orang benar-benar menaruh hidupnya untuk ada dalam pimpinan dan penyertaan Roh Kudus. Sungguh saya bersyukur buat kesempatan yang ada untuk saya bisa melayani, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan saya bersyukur buat jamahan Roh Kudus yang membuat saya merasakan bahwa hidup ini begitu nikmat mengiring Yesus. Hidup ini begitu indah pada saat Roh Kudus ada dalam hidup kita, menyertai, memenuhi hidup kita. Sungguh kita tidak akan pernah khawatir tentang apapun juga, karena semua ada dalam kehendak dan rencana Tuhan. Hidup kita terus ada dalam pembelaan dan pertolongan Tuhan. Meskipun apapun kondisinya, bahkan situasinya yang saat ini kita hadapi, persoalan mungkin silih berganti terus menerpa di dalam hidup perjalanan kita. Tetapi yakin dan percaya pada saat kita bersandar kepada Tuhan, pada saat kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, pada saat kita dengan sepenuh dan segenap hati melakukan kehendak firman Tuhan, bahkan terus cari perkenanan Tuhan dengan sepenuh dan segenap hati, bahkan dengan sekuat tenaga kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan tidak asal-asalan. Kita benar-benar persiapkan hati kita untuk kita beribadah, untuk kita melayani Tuhan. Kita akan merasakan pertolongan yang sempurna. Sungguh kasih Tuhan itu adalah kasih yang sempurna. Kasih-Nya luar biasa. Tidak sebanding dengan penderitaan-penderitaan yang mungkin akan Bapak, Ibu, Saudara dan saya hadapi. Karena pada saat kita setia sampai akhir, kita akan menikmati mahkota kehidupan, hidup kekal bersama dengan Tuhan. Tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi kesakitan yang mungkin saya alami beberapa hari ini. Karena batu ginjal saya kambuh begitu luar biasa sakitnya, sampai benar-benar saya rasanya ingin menyerah. Tapi kuasa Roh Kudus itu yang berikan kepada saya kekuatan, sehingga terus dalam hati saya boleh katakan tidak apa-apa sakit, tidak apa-apa meskipun kesakitan, tetap melayani Tuhan, tetap persiapan untuk firman Tuhan. Saya percaya Tuhan akan berikan yang terbaik, dan tentunya itu yang saya rasakan Bapak Ibu, dan nyatanya itu yang saya rasakan pada saat saya harus melayani Tuhan dengan rekaman pada pagi hari ini. Saya bisa merasakan saya dalam keadaan yang sehat, saya dalam keadaan yang baik. Tuhan angkat sakitnya. Dan saya bersyukur dengan kesempatan yang Tuhan nyatakan. Meskipun mungkin sampai saya di rumah, saya ngerasakan mungkin lagi kesakitan, tapi saya tidak masalah buat saya. Asal saya sudah memberikan yang terbaik untuk puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu sungguh anugerah yang luar biasa. Karena kemurahannya sungguh lebih dari hidup yang terus saya rasakan dalam hidup saya. Terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan, dan terima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah ini boleh benar-benar menjadi berkat buat Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, yang sudah mendengarkan firman Tuhan tentang baptisan Roh Kudus. Sungguh Bapak, Ibu, saya sampaikan, terima baptisan yang dari Roh Kudus, supaya benar-benar hidup kita menjadi baru. Kita hidup dengan indah di hadapan Tuhan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Puji nama Tuhan. Waktu dan tempat selanjutnya kami berikan kepada Bapak Gembala. Kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih kepadamu untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Tuhan, kami memang membutuhkan Roh Kudus, kami membutuhkan kuasa-Mu, kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami membuka hati kami, biarkan roh-Mu Tuhan selalu ada mengurapi kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang Kau berikan. Hamba-Mu berdoa buat Pak Andi yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Kau tolong dia, Kau sembuhkan sakitnya ya Tuhan. Kau berkati akan hidupnya. Apa yang ada ya Tuhan, Kau pakai dia menjadi berkenan dalam kepadamu Tuhan Yesus.
Terima kasih banyak Bapa. Tuhan Yesus, bagi jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, hamba-Mu mohon kepadamu Tuhan, biar berkat Tuhan turun padanya, berkat dari firman-Mu, berkat itu nyata di dalam hidupnya. Tuhan Yesus berkati pekerjaan anak-anak-Mu, berkati sekolahnya, berkati apa yang diperbuatnya. Kami ingin Tuhan, umat-Mu hidup berkecukupan di dalam Engkau, sehingga mereka bisa merasakan benar Allah memelihara hidupnya. Bapa di sorga, kuatkan. Kadang-kala kami merasa lemah, tetapi kami percaya kepada Engkau Tuhan. Engkau ada dan Engkau hidup. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Tuhan, kami menyelesaikan ibadah online hari ini. Kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita menyanyikan nyanyian terakhir, Menang Besar di Pihak Kita. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan memberkati saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Amin.